Ci Ainun bertanak dalam periuk. Tak lupa pakai garam beriodium. Jangan beranjak dari tempat duduk, sebab Tuan Guru nak naik podium. Pergi ke Sumbar membawa roti, di Kelok 9 jalan menurun. Kalau nak elok budi pekerti, dalam orasi jangan melamun. Scientific oration will be delivered by Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC.MA PhD. Time is yours. Orasi ilmiah oleh Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC.MA PhD. Kepadanya kami persilahkan. Anak raja menangkap kakap, kakap dimakan pakai kulut, susah nak bercakap kalau mulut masker menutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hanya sekedar menjawab pantun saja. Di negeri Melayu itu pantun itu wajib untuk dibalas. Tapi kalau mau dibalas semua habis waktu dia tak balas-balas itu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang namanya orasi ilmiah itu tentu kita bicara menurut etimologi, terminologi, menurut pakar-pakar. Jadi saya cari-cari apalah agaknya akar kata dari wisuda ini, tak dapat-dapat. Tapi mungkin wisuda ini artinya wis udah. Nah, selesai lah. Ya wis ya udah, habis sudah. Itu dari wisuda. Artinya bahwa yang selama ini memikirkan ijazah, memikirkan KKN, memikirkan skripsi, habislah sudah. Maka kita ucapkan alhamdulillah, sudah selesai. Pada tahun 859 Masehi, ada seorang perempuan kaya, duitnya banyak, rajin puasa sunat, dan dia gemar menabung. Cita-citanya membangun masjid, dia bangunlah masjid. Nama masjid itu Masjid Qarawiyyin. Sampai hari ini masih tetap tegak berdiri, gagah di kerajaan Maroko. Kebetulan saya 2 tahun tinggal di Maroko. Intinya sebetulnya mau ngasih tahu saya sudah sampai ke situ. Lalu kemudian dari cikal bakal masjid ini berdirilah universitas. Universitas paling tua di dunia. Itulah dia Qarawiyyin University. Universitas Qarawiyyin. Tapi hebatnya masjid dan universitas ini didirikan oleh seorang perempuan. Namanya Fatimah Al-Fihri. Jadi menjadi perempuan itu kebanggaan. Jadi perempuan itu adalah sesuatu yang bukan perempuan biasa. Bukan sekedar melahirkan. Bukan sekedar menyusukan anak. Bukan sekedar memasak, tapi dia bisa membangun masjid dan dia bisa mendirikan universitas. Lalu kemudian tamatlah alumni-alumni dari Universitas Qarawiyyin ini. Qarawiyyin masih ada sampai sekarang di Maroko. Ketika pada hari mereka keluar menjadi alumni-alumni, maka Fatimah Al-Fihri ingin supaya ada suatu seremonial. Maka dia desainlah baju mereka. Dia ikut bagaimana pakaian Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau berpakaian 2 lapis. Yang di dalam berwarna putih, namanya jubbah. Sedangkan yang di luar itu adalah kain besar menutup, namanya burdah. Dan kalau kita lihat pakaian senat, pakaian wisudawan, wisudawati, dua-dua itu ada. Ada di dalam, ada di luar. Dan pakaian para habaib juga begitu. Ada jubah di dalam, dan ada penutup di luar, namanya burdah. Lalu kemudian ditengkuk, dipakai lagi, orang kita menyebutnya sorban. Lalu kemudian pada bagian kepala untuk memisahkan antara ulama dengan orang yang baru belajar tadi, dia desain
Jadi kalau ulama itu kepalanya ditutup dengan imamah, di dalamnya ada taqiyah, kemudian taqiyah itu dibalut dengan imamah. Lalu kemudian dia desain, tidak dibuatnya seperti itu, akan tetapi dia desain sendiri. Fatimah Al-Fihri sendiri mendesain, dia buat peta 4 di atas. Supaya orang-orang yang sudah tamat belajar itu tetap ingat peta 4 di kepalanya itu, ingat dia pada peta 4 yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Hatinya boleh mengingat apapun, tapi kepalanya tetap mengingat Ka'bah. Fawalli wajhaka, dimanapun kau menghadap, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 300 tahun setelah itu, melompatlah peradaban Islam dari Maroko ini, melewati Selat Gibraltar, Samudra Atlantik, sampailah ke Eropa, lalu kemudian berdirilah universitas. Pada abad ke-12, berdirilah Universitas Cambridge, Universitas Sorbonne Prancis, Universitas. Itu dimulai pada abad ke-12. Artinya apa? 300 tahun, Qarawiyyin, mereka datang belajar ke Qarawiyyin, melihat bagaimana membuat bangunan. Makanya arsitektur di Eropa itu banyak mengambil dari Maroko, Maghribi, tempat tenggelamnya matahari. Waktu itu umat Islam adalah umat yang luar biasa, kaya raya, punya kekuasaan. Maka orang biasanya selalu meniru orang yang kaya, meniru orang yang punya kekuasaan. Waktu itu muncul di Eropa namanya Mozarabik. Mozarabik adalah orang-orang Eropa yang mengikut tradisi orang Arab. Dari mulai arsitektur bangunan rumah, sampailah cara berpakaian. Akhirnya wisudawan-wisudawati dari Cambridge, dari Oxford, dari Sorbonne, Cambridge, Oxford di Inggris, Sorbonne di Paris, Prancis, mereka pun mengikut cara berpakaian itu. Jadi berputar dia. Dari Maroko ke Eropa, lalu kemudian dibawa oleh Belanda ke Indonesia, akhirnya universitas-universitas di Indonesia pun pada saat wisuda memakai pakaian itu. Begitulah perputaran peredaran peradaban. Lalu kenapa Ustaz tidak pakai itu? Saya orang Nusantara, jadi saya pakai batik aja. Jadi jangan kita lupa pada akar sejarah ini. Karena ketika orang Islam sudah mampu menerjemahkan buku-buku Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, ketika pada masa kekuasaan Abu Ja'far Al-Mansur, abad kedua Hijrah, ketika umat Islam sudah bisa membaca buku Yunani dengan sebuah lembaga bernama Darul Hikmah, Dar Rumah, Hikmah ilmu pengetahuan. Karena Abu Ja'far Al-Mansur ingin supaya semua buku-buku yang ada di Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka dia susunlah sebuah tim yang terdiri daripada profesor-profesor supaya peradaban Islam ini maju. Akhirnya perpustakaan terbesar ada di tangan umat Islam. Buku-buku Yunani dari mulai kedokteran, dari mulai filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu yang ditiru oleh masyarakat maju sekarang. Kalau ada satu buku yang ditulis di Jakarta, langsung buku itu diterjemahkan, sudah ada di perpustakaan di Amerika. Langkah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dilakukan oleh Amerika hari ini, dilakukan oleh Eropa hari ini. Perputaran peradaban. Sebab itu kita jangan lupa Islam adalah agama kemajuan. Islam adalah agama orang-orang yang punya peradaban. Maka dalam perputaran peradaban itu berawal dari Islam, maka dunia ini pun juga akan berakhir dengan peradaban Islam. Dan yang bisa merubah itu adalah agent of change, agen-agen perubahan, yaitu para intelektual. Di antaranya adalah civitas akademika, alumni-alumni berangkat dari kampus. Minal jami' ilal jami'ah. Dari masjid menuju kampus. Karena kampus itu bahasa Arabnya jami'ah. Sedangkan masjid adalah jami'. Goal inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa wisudawan-wisudawati hari ini mewarisi apa yang dilakukan 13 abad yang lalu Fatimah Al-Fihri, bahwa ini semuanya berawal dari masjid. Apalagi membawa nama STAILE, Sekolah Tinggi Agama Islam
Lukman Edi. Islam dan Lukman Edi itu pun Islam juga. Oleh sebab itu maka apalagi ini adanya di bumi lancang kuning. Melayu itu adalah Islam. Oleh sebab itu maka jangan sampai lupa kepada masjid. Itu kenapa anak Pak Haji itu tidak ke masjid lagi? Sudah sarjana Pak. Nah, ini tak betul. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, walaupun engkau sudah menjadi sarjana, akan tetapi masjid jangan pernah ditinggalkan. Ada juga sebagian alumni pada hari Jumat kadang tak mau di kampung. Hari Jumat pergi di kota. Hari Jumat pergi di kota. Rupanya takut khutbah. Padahal ini orang tidak mau tahu kita jurusan apa. Kalau sudah bawa agama Islam, orang tidak mau tahu kita jurusan ekonomi Islam. Orang tidak mau tahu kita jurusan akhwal saksiyah hukum keluarga. Yang penting alumni sekolah tinggi agama Islam. Itu juga yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa Pak Profesor Kurnial Ilahi. Karena di sana ada jurusan Pekonsos, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Yang satu lagi jurusan Paper Tapet, Pertanian dan Peternakan. Tapi begitu mereka membawa nama UIN, Islam, ketika KKN, mau tak mau, suka tak suka, mesti berhadapan dengan orang banyak. Tak bisa ketika ditembak, khutbah, kami jurusan sapi Pak. Tak bisa. Karena mau tak mau. Oleh sebab itulah maka dibekali ini tak ada kata-kata terlambat. Makanya KKN itu sesungguhnya adalah pelajaran untuk terjun di tengah masyarakat. Ini poin pertama. Poin yang kedua, jangan memisahkan diri dari lingkungan seperti ikan yang dilepaskan dari air. Dia akan mati. Sebab itu walaupun sudah sarjana, sudah beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di kota, tetaplah pulang kampung seperti dulu. Jangan pernah merasa lebih tinggi, lebih hebat. Saya pulang dari Kairo, balik ke kampung, kemudian pergi ke kebun sawit, mengambil rumput, memupuk, ikut memanen. Itu saya lakukan. Bukan saya hanya berceramah saja. Seperti itu saya lakukan. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 pucuk sawit. Jadi, cuman kadang kita tahan, telinga mak ayah kita tak tahan. Apa kata almarhumah mak ini? Pergilah kau agak jauh ke Jakarta, tempat baru kokak telinga kuda. Jadi artinya poin kedua, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut ucapan orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oleh sebab itu kita berpikir, kira-kira lembaga apa yang bisa saya buat? Apakah itu lembaga konsultasi pernikahan? Karena ini kan akhwal saksiyah. Amat sangat perlu menggabungkan diri dengan BP4. Karena di situ ada, di Kementerian Agama itu ada. Lalu kemudian bagian ekonomi, konsultan keluarga. Jangan pernah menggantungkan diri hanya pada PNS. Tertulislah di map 62. Saya tanya yang menulis 62 ini, Pak, apa maksud map saya ini ditulis 62? Kaulah pendaftar yang ke-62 untuk menjadi penyuluh agama di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Saya ikut tes CPNS, ditulis di map itu 62. Saya tanya yang mau diterima ini penyuluh berapa orang? 1. Yang saya ceritakan ini bukan orang lain. True story, kisah nyata. Pengalaman saya pribadi. Artinya, kalaulah 62 orang, 1, itu sama seperti ayat Quran, yalijal jamalu fi sammil khiyat. Seperti masuknya unta ke dalam lubang jarum. Sebab itu maka, tapi jangan sampai putus asa, cemas. Kami dulu ketika kuliah tak tahu pulang akan jadi apa. Yang penting fokus saja belajar. Karena prinsipnya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak akan bisa berikan apa-apa. Jadi alhamdulillah selama 4 tahun, 6 tahun di Staile, sudah dibekali semua ilmu ekonomi syariah. Kemudian dibekali dengan ahwal saksiyah, tinggal pengembangannya saja lagi di tengah masyarakat. Orang yang pandai belum tentu bisa berinteraksi sosial. Yang bisa berinteraksi sosial itu adalah orang yang pandai-pandai melihat peluang, pandai-pandai melihat kesempatan. Tapi makna pandai-pandai di sini tidak diartikan dalam tanda kutip negatif.
curang, licik, korup, tidak. Tapi yang saya maksud adalah cerdas. Cerdas tidak hanya presentasi di makalah di kelas. Cerdas tidak hanya IP 4, sekian. Tapi cerdas adalah tidak hanya membaca yang tertulis, tapi juga membaca yang tersirat. Tidak hanya melihat yang tersurat, tapi melihat bagaimana masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah perlunya kita tidak hanya terkungkung pada ruang kelas. Dan dalam Islam itu diajarkan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis itu sedang bercerita kepada kita bahwa ilmu tidak terbatas ruang kelas. Kalau bahasa kita di Pekanbaru, alam terkembang menjadi guru, alam takambang menjadi guru. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita saksikan, maka dia menjadi guru. Oleh satu fase kehidupan adik-adik, wisudawan wisudawati sudah lewat. Fase presentasi makalah, fase menulis skripsi, fase bicara dengan dosen, sudah selesai. Tinggal lagi fase kehidupan berikutnya. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, karena ketakutan, kecemasan tidak menyelesaikan masalah. Ketakutan, kecemasan hanya akan membuat masalah baru, naik asam lambung, naik asam urat, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keyakinan yang kuat bahwa rezeki bukan punya kita. Makanya dalam Al-Quran Allah setiap kali bicara tentang rezeki, Allah selalu mengatakan itu kami yang punya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia makan. Jangan kau bunuh janinmu karena takut dia tak makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangankan anak-anakmu, kamu pun kami yang memberi makan. Sebab itu maka dulu orang kafir Quraisy musyrik itu membunuh janin-janinnya karena takut anak ini lahir nanti akan makan. Tetapi Islam datang untuk mengatakan bahwa ini adalah kuasa Allah. Dan dalam tradisi kita orang Melayu selalu menasihati anak cucu keturunan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika tamat sudah dari kuliah, itu semakin diperkuat lagi. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalau kau banyak-banyak beribadah kepada Allah, Allah janjikan lepas dari dua. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah kenyangkan perutmu. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, maka Allah akan lepaskan ketakutan. Manusia ini kan cuma dua saja. Makan sama takut. Makan itu adalah bagian dari kecemasan zahir, fisik, nampak, materi, benda. Sedangkan ada satu lagi yang tak nampak, yang tidak berbentuk fisik, tapi dia ada, ketakutan. Dulu takut tak lulus, dulu takut tak diterima judul, dulu takut tak sidang, takut tak wisuda. Setelah wisuda ternyata lebih besar lagi takut. Takut tak kerja, takut tak berbini, takut tak nikah, takut macam-macam ketakutan. Dan ketakutan ini sudah habis semuanya, karena ketakutan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dipesankan dalam khutbah Jumat, kata khatib, takutlah kamu kepada Allah, karena kalau sudah kau habiskan ketakutanmu untuk Allah, takut-takut yang lain itu menjadi kecil. Tapi kalau takut-takut ke yang lain lebih besar, maka takut kepada Allah pula yang menyusut dan mengecil. Oleh sebab itu maka ini semua berproses. Oh dulu Ustaz waktu pulang ada juga rasa takut. Oh iya, apa tak takut? LCMA, sebelah kiri S1 Al-Azhar, sebelah kanan S2 Maroko, LCMA. Bebannya lebih besar, sarjana luar negeri, ketakutan. Tapi kita lakukan saja apa yang bisa kita buat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, berbuatlah. Fa sayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat perbuatan kamu, wa rasuluhu, rasul yang akan melihat, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat. Hari ini wisuda, sesungguhnya saya tidak hanya sekedar memberikan orasi ilmiah, tapi saya juga sedang mengembalikan memori silaturahim lama. Di sini ada Pak Profesor Kurnial Ilahi. Beliau adalah guru besar kami di Fakultas Usuluddin dulu, tempat saya mengajar dari tahun 2008. Lalu kemudian pula ada sahabat-sahabat saya, Bapak Ketua Senat, itu sahabat saya dulu sama-sama di Universiti Kebangsaan Malaysia.
Lalu kemudian setelah pulang ke Pekanbaru, beliau beri saya kesempatan untuk mengajar di Staile. Mengajar saya sempat 1 semester, tapi dulu saya ini orangnya termasuk pemarah. Karena mahasiswa itu ribut, saya suruh diam, mereka tak takut. Karena saya dianggapnya macam semester 7, muda kali jadi dosen. Akhirnya emosi saya tendang dinding itu, jebol. Sejak itu saya tak datang-datang lagi. Disangka Staile ini saya marah. Padahal saya tak datang itu bukan karena marah, tak datang itu karena takut. Saya disuruh ganti dinding ini. Oleh sebab itu, hari ini silaturahim itu alhamdulillah tersambung kembali. Poin keempat, adik-adik pulang sambung silaturahim. Kalau kita pokok kecil, bernaunglah di pohon besar. Cari di kampung halaman, di kecamatan, di kabupaten, tempat kita tinggal, cari pokok besar. Yang kira-kira batangnya bisa tempat kita bersandar, daunnya tempat kita bernaung, akarnya tempat kita bersila. Bukan kita memanfaatkan, tidak. Itu dulu yang kami lakukan ketika pulang ke Pekanbaru. Silaturahim dengan senior, silaturahim dengan kawan-kawan, silaturahim. Betul kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Pulang ke Pekanbaru, datang saya silaturahim ke rumah senior saya di Maroko dulu, Ustadz Firman Surya Putra, yang sekarang dosen di Staile. Kemudian kata beliau, abang sedang mengajar ini di Masmur, ada peluang, ada, dikasihlah beberapa mata kuliah. Mulailah saya mengajar di Masmur. Setelah itu baca Riau Pos, ternyata ada penerimaan dosen, ikut tes dosen. Ketika ikut tes dosen, pas pertanyaan itu, Anda mau jadi dosen? Ya Pak, sudah pernah mengajar? PD kita mengatakan, sudah. Berapa lama? Baru diterima di Masmur. Oleh sebab itu maka artinya jangan pernah putuskan silaturahim dengan siapapun. Jadi saya sampai hari ini pun setiap diundang ke hotel, ke masjid, ke lembaga pendidikan, itu saya niatkan selalu untuk menyambung silaturahim. Karena Nabi yang menjanjikan, "Satalahu fi rizqihi", dilapangkan Allah rezekinya, "wa yunsa'alahu fi atharihi", dipanjangkan Allah umurnya. Adapun pepatah orang Melayu itu selalu punya filosofi yang dalam. Saya selalu disampaikan orang tua-tua, kalau memang batu tenggelam, kalau memang kapas terapung. Artinya apa? Kita ini dua kemungkinan. Kalau memang kita ini kapas, kalau memang kita ini sabut kelapa, maka terapung dia ke atas. Kalau memang dia batu, dia ke dalam. Tapi menjadi sabut kelapa, jangan bangga, walaupun di atas, menjadi batu pun belum tentu terhina. Karena masing-masing ada peluangnya. Kalau memang engkau bukan batu cincin, jangan berkecil hati. Karena sambal belacan tak akan jadi kalau tak ada batu gilingan. Menggesek batu bata hanya akan menghabiskan gerenda. Karena kalau memang dia batu cincin, 2-3 kali gesek berkilau, nampak deh. Tapi kalau 2-3 kali 10 gesek tak juga berkilau, bawalah dia ke dapur, lebih bermanfaat. Tapi masing-masing ada kelebihan. Apa sebetulnya isi ucapan Ustaz? Sarjana-sarjana mudah menangkap itu. Apa maknanya? Bahwa tidak ada kita ini yang tidak punya kemampuan. Masing-masing punya kelebihan yang diberikan Allah SWT. Hanya saja ketika di kampus dia belum nampak. Karena ini masih bahan mentah. Nanti ketika terjun di masyarakat, barulah nampak. Saya tidak mengatakan semua alumni sekolah ekonomi, jurusan ekonomi dengan ahwal sosial mesti jadi ustadz. Tidak. Tapi sebagai sampel, saya jurusan hadis. Mestinya saya mengajarkan kitab hadis, mengajarkan hadis di kampus. Tapi kemudian malah ceramah tabligh akbar. Itu sebetulnya sudah keluar dari jalur. Dan sebab itu ketika ceramah saya diupload di internet, kawan-kawan saya yang masih di Maroko itu WA. Mereka terkejut. Kata mereka, bisa juga kok ceramah ya. Karena dulu waktu selama di Maroko, saya di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, itu di bagian SDM, sumber daya manusia. Ketua SDM, kerjanya menyusun. Siapa yang khutbah, siapa yang ceramah, siapa yang kultum, siapa yang imam tarawih di Kedutaan Besar Indonesia. Saya mau jadi penyusun supaya saya tidak ikut masuk dalam. Jadi saya tunjuk aja, kau jadi imam, kau jadi khotib, kau nanti ceramah, kau nanti Islam Mi'raj, kau maulid Nabi, nanti hari Jumat nih, saya buat semua.
Pas kata mereka, nama kau tak ada, aku kan yang nyusun. Tapi ternyata setelah pulang, rupanya di situ bidang kita. Begitu juga dengan adik sekalian, boleh jadi sekarang belum lagi. Tapi nanti ketika terjun di masyarakat, maka di situ nampak. Mungkin ya pemasarannya luar biasa. Ini kan ekonomi, dia bisa jadi konsultan ekonomi, dia bisa buka usaha di kampung halamannya masing-masing. Kalau kebetulan dari Indragiri Hilir Kelapa, kalau kebetulan dari Rokan Hilir Belacan, kalau kebetulan dari Rokan Hulu Sawit Karet Kota. Jadi apa peluang-peluang yang bisa dikembangkan? Bahwa mungkin nanti saya melanjutkan S2 Pak Ustadz menjadi dosen, ya, tapi tidak semuanya dosen. Oleh sebab itu, orang yang paling berhasil adalah orang yang bisa membaca bagaimana situasi kondisi, kemudian yang paling penting adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Poin kelima. Ada orang-orang yang kita sudah banyak berutang budi pada mereka. Sampai-sampai Allah menyebut mereka setelah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi kalau hari ini tegak bangga dengan pakaian toga, dari mulai penutup kepala sampai jubahnya yang luar biasa. Hari ini semua pakai baju kebesaran. Karena memang ukurannya XL. Oleh sebab itu baju kebesaran ini, ingatlah waktu dulu kalian keluar melihat dunia ini, tapak kaki kalian 2 jari. Panjang kalian sejengkal lebih kurang. Berapa kali dia tidak jadi sholat malam. Karena kalian merengek sampai subuh. Mereka tidak pernah minta kalian berikan cincin emas, belikan gelang, belikan mobil, tidak. Tapi dengan kalian pulang, membawa ijazah, itu sudah luar biasa menyenangkan hati mereka. Saya selalu menyampaikan, kalau belum bisa menyenangkan mereka, jangan susahkan mereka. Sudahlah dulu kuliah minta duit, udah tamat nih, minta duit. Mau bini, minta duit. Lahir anak, minta duit. Jangan sampai. Saya memang bicara tentang masalah duit ini, pede saya menyampaikan demikian, karena saya 4 tahun kuliah di Mesir, memang tak pernah minta duit sekali. Kenapa tak usah minta? Jauh. Walaupun orang tua mau mengirim. Saya tidak anak orang kaya, tapi sebatang 2 batang sawit di Pelalawan ada juga. Bisalah dia kirim, insya Allah. Kalau tak ada duit, tak akan pergi saya ke Mesir musim krisis moneter. 20.000 harga dolar waktu itu. Bisa sampai saya ke Kairo. Mau cerita aja bahwa saya ada duit. Tapi untuk minta duit saya tak mau. Susah-susah saya memanfaatkan 160 pon beasiswa Al-Azhar. 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, 50 pon untuk ongkos, dibagi lagi 20 ongkos bis, 30 pon simpan. Mana tahu nanti ada masa sulit menabung. Dan 4 tahun saya tak pernah minta. Sekali pun tak pernah saya minta. Pergi saya ke Makkah, memegang duit tabungan yang saya bawa dulu. 98 saya sampai, 2000 saya pergi haji, duit 2 tahun itu bisa bertahan, itulah untuk ongkos kapal laut sampai ke Makkah. Namun untuk mengutang, tidak. Oleh sebab itu selama kuliah saya tak ada pacaran. Karena kalau pacaran ini besar modalnya. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan adik-adik, karena sudah berlalu semuanya, sudah selesai kuliah. Tapi kalau bisa, janganlah susahkan orang tua, senangkan mereka. Saya yakin dan percaya, melihat kalian hari ini, mereka akan amat sangat senang. Apalagi mereka lihat acara kalian hari ini, senyum mereka, senang mereka. Walaupun senang mereka itu belum tentu karena melihat kalian, tapi karena melihat saya ada bersama kalian. Pede kali Ustaz. Orang tua itu senangnya mudah saja. Apa dia katakan, apa dia cakapkan, kita diam saja. Jurus bersama orang tua itu diam. Ustaz ini mak saya umur 70 tahun, dia katakan begini, apa kata saya? Diam. Nasihat Ustaz yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau tak tahan, pergi. Selagi dia masih ada, masih bernafas dia, masih bernyawa dia, senangkan dia. Tapi kalau dia sudah tak ada, maka dunia ini akan hampa. Apapun keberhasilan, saya yakin dan percaya mungkin ada di antara kita yang orang tuanya tak ada lagi. Saya bukan mau melukai hati kalian, tidak. Bagi yang masih ada, senangkan dia. Bagi yang tidak ada, maka di antara sedekah kata Nabi SAW sampai kepada mereka.
Ya Rasulullah, ummi matat, kata Sa'ad, emakku meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai tak untuk emakku ini? Kata Nabi, tasaddaq. Bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma. Memberi air minum. Senangkan hati mereka, walaupun mereka sudah di alam barzah. Beli beberapa nasi bungkus, antarkan ke panti asuhan, doakan mereka, ajak anak-anak yatim itu berdoa, Allah maafirlah warhamha wa'afiha wa'afu anha. Maka itu juga salah satu cara membalas budi baik mereka. Pulang dari sini, beli nasi bungkus, datang ke panti asuhan. Pak Panti, berapa orang di sini? Ada sekitar 300. Saya mau selamatan habis wisuda. Semuanya? Tidak, 3 orang aja Pak. Saya belum kerja lagi nih. Oleh sebab itu maka saya kuliah jurusan hadis. Tapi setelah tamat, setelah terjun di masyarakat, mestinya yang saya lakukan ini adalah garapan orang fakultas dakwah. Yang jurusan hadis ini mestinya baca kitab di pondok, baca kitab di kelas. Tapi yang garapan ini sekarang adalah mestinya dakwah. Malah orang yang dari jurusan dakwah malah tidak ceramah. Artinya apa? Bisa saja profesi itu silih berganti di tengah masyarakat. Lalu kemudian saya menulis buku. Buku itu kemudian dibeli. Buku kemudian tersebar di seluruh tempat. Peluang. Jadi ketika dulu banyak orang bertanya ke saya tiap hari, itu saja yang ditanyakan. Masalah Sayyidina, masalah usolli, masalah janggut, masalah kaki celana, masalah maulid Nabi. Kemanapun saya ceramah, itu aja dijawab. Sampai hafal sih. Makanya banyak orang hebat betul Ustaz Somad. Dia kalau menjawab itu bisa disebutkan yang gitu-gitu. Apa tak bisa? Dari pagi sampai malam itu aja ditanya orang. Akhirnya saya tulislah blog. www.somadmorocco.blogspot.com. Jadi untungnya dengan menulis blog itu, setiap jamaah bertanya, saya tak jawab lagi. Ustaz, masalah usolli ini gimana Pak Ustaz? Buka aja blog saya. Padahal sebetulnya saya tak ingat lagi. Jadi blog itu membantu. Akhirnya saya pilih isi blog itu, saya tulis satu jadi buku. Akhirnya sekarang buku itu banyak sekali. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, 66 tanya jawab umroh, 35 sakratul maut, Ustadz Anda bertanya, Ustadz Somad menjawab, dan buku-buku lain. Ini motivasi buat adik-adik untuk menulis, sekaligus untuk iklan buku saya juga. Menulislah. Apa gunanya selama ini menulis makalah itu? Itu kan belajar untuk nulis buku sesuai dengan masing-masing. Spesialisasinya bidang apa? Ekonomi Islam. Tulis. Nanti kalau bukunya sudah siap, datang ke saya endorse. Saya posting ke Instagram saya. Masalah berapa persen untuk saya, nanti kita bahas. Alhamdulillah sampai sekarang gratis. Semua posting-posting itu gratis. Ceramah saya ke Jambi, datang Bupati Tanjung Jabung Timur. Ustaz Somad, ada yang mau saya keluhkan ini. Apa itu Pak Bupati? Banyak janda-janda di kampung saya. Itu takut saya. Apa kerja mereka Pak Bupati? Menjahit. Kain batik tak laku. Jadi mau tak Ustadz pakai baju batik ini, Ustadz tegak, foto, nanti kami buat besar-besar balik. Oh boleh, saya bilang. Ini dipoto. Saya tengoklah di kota Jambi, besar, sebesar-besar. Lebih besar daripada caleg-caleg. Tak berapa lama setelah itu datang telepon, Ustaz Somad, dulu kain batik ini tak laku di kabupaten kami. Sekarang malah tak bisa mereka menjahit saking banyaknya permintaan. Senang saya waktu itu. Langsung setelah itu kata dia, tapi mohon maaf Pak Ustaz, kami tak ada bisa ngasih apa-apa. Iyalah Pak, kata saya. Saya alhamdulillah untuk ekonomi umat ini, cobalah tengok. Tak kenal saya, datang ke satu daerah, datang dia bawa keripik. Ustaz, ini keripik untuk Ustaz. Tahu saya itu, minta endorse. Duduk sampai keripik. Video Pak Ustaz, Anda dimanapun berada, untuk cemilan yang halal, bantu ekonomi umat, baca. Mulai keripik, madu, kolak pisang, nasi uduk, nasi lemak, semua endorse. Saya postingkan di Instagram. Itu apa? Ekonomi umat. Sedangkan mereka yang saya tak kenal datang di tempat itu, apalagi lah para pakar ekonomi alumni Staile.
Oleh sebab itu maka adik-adik pandai membaca peluang. Apalagi ini sekarang orang tidak bisa pergi karena COVID, tapi ekonomi tetap melalui online. Hubungi nomor berikut ini. Subscribe, like, and share. Itu ekonomi ini mesti bangkit. Oleh sebab itu dimanapun saya berada, kalau sudah diajak untuk meresmikan 212 milik umat, ini bangkit. Teorinya kalian yang sudah paham. Bagaimana ekonomi umat ini bisa bangkit. Bank syariah. Jadi salah satu kemarahan orang adalah karena saya menyentuh masalah ekonomi. Kalau seandainya kita hanya berbicara tentang masalah sholat sunat, orang tidak akan marah. Kenapa? Karena periuk belanga dia tidak terganggu. Tapi ketika saya bicara tentang marilah belanja ke warung tetangga, marilah bangkitkan ekonomi umat, kada al-faqru ayyakuna kufran, orang bisa menjadi kafir gara-gara fakir. Maka di situ orang mulai marah. Kenapa? Karena bisnis dia terganggu. Ketika saya bicara, Anda makan makanan Anda dari telur ayam. Yakinkah telur ayam itu sudah dicuci duluan? Padahal telur ayam keluar dari lubang sirih ayam. Tangannya bernajis. Telur ayamnya halal, tapi tangannya najis. Maka telur ayam menjadi mutanajis. Jadi gimana Pak Ustadz kalau najis makanan kami? Doamu tak diterima Allah. Bagaimana supaya makanan kami halal? Belilah ke warung ini. Bangkitkan ekonomi umat. Kalau belanja ke warung tetangga, belanja ke tempat saudara, jangan menawar macam membunuh. Banyak umat Islam. Karena kalau kau belanja tempat dia, maka ekonominya bangkit. Kalau duitnya berlebih, dia akan berinfak, berzakat, bersedekah. Kalau duitnya berlebih, dia akan sekolahkan anak yatim. Dan style secara teori mengeluarkan alumni-alumni karena mereka adalah pelaku sekaligus pemikir tentang ekonomi umat. Jadi saya bagian endorse iklannya, sahabat-sahabat, adik-adik, wisudawan, wisudawati. Adapun tentang jurusan hukum keluarga, berapa banyaklah pertanyaan-pertanyaan kalau pengajian, itu semuanya terkait tentang hukum keluarga. Ustaz Somad, bagaimana suami saya ini asik main game online? Cobalah ikuti pengajian saya yang bagian tanya jawab. Itu semua hukum keluarga. Sebenarnya mereka mau mencari konsultan keluarga. Betapa banyaknya perlu konsultan-konsultan. Oleh sebab itu kami di Pekanbaru bersama alumni Al-Azhar dan bersama alumni UIN ada namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat kantornya di jalan setelah Pasar Sail, Hang Tuah. Itu kami buka konsultasi syariah, konsultasi fikih. Fikih dibagi lagi, fikih keluarga, fikih ekonomi, fikih ibadah. Ternyata banyak sekali orang ingin mencari konsultan. Dan adik-adik, alumni-alumni Sekolah Tinggi Agama Islam, Lukman Edi, itu belajar, memang spesialisasi dia di bidang itu. Sesungguhnya saya ketika menjawab masalah-masalah fikih, fikih ekonomi, fikih keluarga, itu bukan bidang saya. Karena saya mestinya hanya menjelaskan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mauquf, hadis mu'allaq, hadis mu'dhal, hadis munqati. Karena itu jurusan saya. Tapi mau tak mau karena ketika jamaah bertanya, saya mesti jawab. Tapi tentu sesuai dengan yang saya tahu, yang saya baca. Pengajian dibuat, pulang ke kampung halaman, atau menetap di Pekanbaru, atau dimanapun. Kalau tinggal di Pekanbaru, atau merantau ke Jakarta, atau pergi ke Bandung, atau ke kota besar, itu yang berhasil hanya kalian sendiri saja. Simpel saja hidup. Punya kerja, punya rumah, punya duit, nikah, punya anak, liburan, selesai. Kalaulah begitu misi hidup manusia, apa beda kita dengan orang tak beriman kepada Allah? Oleh sebab itu, mesti bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kira-kira di kampung lebih banyak manfaatnya, baliklah ke kampung. Saya tidak bisa langsung balik ke kampung, Pak Ustaz. Saya mesti meniti karir dulu di Pekanbaru. Titi karir di Pekanbaru. Tapi nanti setelah berhasil, tetap bermanfaat buat orang kampung. Banyak juga orang berhasil di kota, tapi tak pernah pulang ke kampung. Oleh sebab itu, keberadaan kita, mana yang paling bermanfaat, itulah yang paling besar. Maka kata Nabi SAW, khairun nas, orang yang paling baik, anfa'uhum linnas. Siapa yang paling menebar manfaat, keberuntungan untuk orang banyak. Ilmu sudah ada, ijazah sudah ada orang berilmu tak punya ijazah, tak diakui. Ada orang punya ijazah, tak berilmu, dianggap nanti pulang dia akan membawa bom atom Hiroshima Nagasaki. Ternyata mereka sudah siap-siap mendengarkannya, ternyata hanya bunyi kentut yang tak bersuara aja mereka dengar.
Oleh sebab itu maka ini sesuatu yang mereka nantikan, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Kita akan bisa memperbaiki negeri ini kalau kita punya para sarjana yang berkualitas. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya karena para dosennya sahabat-sahabat saya, sahabat di Mesir, sahabat di Maroko, sahabat di Malaysia, alumni Gontor, guru-guru, dosen-dosen kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Maka insya Allah muridnya juga luar biasa. Maka pada hari ini kehormatan buat saya bisa mempersamai acara wisuda ini. Tadi sebelum sempat saya tanya sudah dijawab duluan oleh Pak Ketua STAI. Itu kenapa ada banner, rupanya orangnya tak datang diwakili oleh banner. Inilah saya tengok banner bisa wisuda. So, itu artinya tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir, semuanya ikut senang, semuanya ikut bahagia. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bisa diingat, alhamdulillah. Kalau 5 poin ini tidak bisa diingat, alhamdulillah ini direkam. Tinggal ditonton saja di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Pulsa yang masuk, duit yang masuk ke itu, yayasan itu, maka itu dipakai untuk beli beras, makan fakir miskin. Jadi kalau pulsa paket habis, jangan salahkan saya. Karena itu semuanya akan kembali kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya kira 5 poin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Sekali lagi tahniah, selamat kepada wisudawan, wisudawati, Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edi. Mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan menjadi suluh di tengah gelap. Riau bumi lancang kuning menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC.MA PhD yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua STAI HM Lukman Edi Pekanbaru serta didampingi oleh Bapak Ketua Senat, Bapak Pembina Yayasan, dan Ketua Yayasan Laman Emas Riau Bangkit. Selanjutnya, kami mohon kepada seluruh anggota Senat untuk bisa bergabung dan berfoto bersama.